تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Apakah diperbolehkan bersyirka dengan non-muslim? Bersyirka itu boleh saja dengan muslim maupun dengan non-muslim. Karena orang bertransaksi, bermuamalah, itu boleh dengan semua orang. Nabi SAW bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Baju besi beliau digadaikan di orang Yahudi dengan mengambil 30 sok gandum. Dan beliau meninggal dalam keadaan baju besinya masih di tangan orang Yahudi. Iya. Dan sebagian sahabat ada yang bermuamalah dengan mengelola lahan, pembagian hasil dengan orang-orang non-muslim. Karena asalnya di dalam muamalah itu diperbolehkan. Itu kaidah dasar. Baik. Apa benar bahwa tidak boleh bersyirka apabila porsi mereka lebih besar? Terkait dengan surah 3 ayat 28. Surah Al-Imran ayat 28. Ini ayat tentang larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang disayangi. Itu keliru ya memahami. Itu pentingnya fikih. Fikih itu akan membuat seorang itu bisa membedakan antara sebuah permasalahan dengan masalah yang lain. Kelihatannya serupa, tapi hakikatnya tidak sama. Hakikatnya apa? Tidak sama. Dan kadang satu masalah itu dibedakan oleh para ulama dengan berbagai bentuk perbedaan. Orang pikir sama sebagai hakikatnya apa? Hakikatnya berbeda. Misalnya dalam pembahasan jual beli akan datang, saya akan terangkan. Ada namanya syarat jual beli. Ada namanya syarat dalam jual beli. Itu tidak sama ya, beda dua pembahasan. Beda dua pembahasan. Dan kita akan terangkan nanti 4 sudut perbedaan di dalam hal itu. Jadi kadang masalah yang ditanyakan ini, muamalah dengan orang kafir, itu banyak bentuknya. Ya, muamalah itu dalam bentuk apa yang dilarang? Yang dilarang itu adalah loyalitas, kecintaan terkait dengan agama orang kafir, kecintaan dia lebih tinggi di atas umat Islam, di atas orang-orang mukmin. Ya, dia lebih mencintai agamanya, kebiasaannya, itu yang dilarang. Tapi kalau berinteraksi, kita berbuat baik, atau kecintaan yang lumrah wajar, anak cinta kepada bapaknya, dan bapaknya belum muslim. Ya, itu tabiat. Itu tidak dilarang di dalam agama. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini, walam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi kalau kafir tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan kita tidak dilarang berlaku adil bagi mereka. Karena itu tidak ada di dalam peradilan Islam itu namanya berlaku zalim kepada kafir, tidak ada. Bahkan yang ada di dalam sejarah itu ketika Umar bin Khattab meninggal, dan di masa tabi'in ketika Imam Al-Auza'i meninggal di Syam, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ikut berduka atas meninggalnya mereka. Mereka katakan telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Itu sebenarnya akhlaknya umat Islam dan ketinggian agamanya. Jadi bedakan ya, muamalah itu urusan dunia, bukan urusan kecintaan pada agama orang. Bukan urusan dia apa? Menganggap si non-muslim ini lebih baik daripada muslim, atau dia lebih cinta non-muslim, berjaya di atas umat Islam. Bukan itu masalahnya. Ini urusan dunia. Urusan muamalah. Dan itu diperbolehkan, tidak dipermasalahkan.